Ya, salam olahraga mitra olahraga, balik lagi sama saya Doni Permana. Jadi kali ini di belakang saya adalah pertandingan antara PSM Makassar melawan Lalenok United. Di mana Lalenok United adalah asal dari Timor Leste dan ini adalah pertandingan lanjutan playoff AFC Cup di mana PSM Makassar saat ini sedang memenangi keunggulan agregat yaitu 5-1. Jadi kalau di leg pertama dia menang 4-1 dan kali ini di babak awal PSM baru saja mencetak gol. Nah, jadi siapakah yang menang hari ini dan siapakah yang lolos di partai playoff hari ini? Kita ikutin liputannya. PSM Makassar meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas Lalenok United di leg kedua dalam laga playoff Piala AFC 2020. Dalam laga yang berlangsung pada 29 Januari 2020 di Stadion Pakansari Bogor, PSM langsung menampilkan permainan menyerang di awal babak pertama. Melalui skema serangan balik, pada menit kelima Wiljan Pluim mengirimkan umpan lambung kepada Giancarlo Lopez. Tak menyia-nyiakan peluang tersebut, Lopez pun berhasil mengkonversikan menjadi gol. PSM memimpin 1-0. PSM baru bisa menambah keunggulannya menjadi 2-0 di menit ke-28. Berawal serangan dari sisi kanan, Giancarlo berhasil memberikan umpan apik untuk Ferdinand Sinaga. Umpan tersebut langsung disambut oleh Ferdinand Sinaga melalui sundulan yang berakhir dengan getarnya jala gawang Lalenok. Setelah unggul 2 gol, petaka menghampiri PSM. Pada menit ke-32, Pluim diusir keluar lapangan. Hal itu disebabkan karena pemain 31 tahun itu melakukan protes keras terhadap wasit. Dan sebagai hukumannya, Pluim diganjar 2 kartu kuning sekaligus. Memasuki babak kedua, PSM mencoba untuk kembali mencetak gol. Namun sayangnya, petaka justru kembali hadir menghampiri Juko Eja. Tackling keras yang dilakukan oleh M. Arfan untuk pemain Lalenok pada menit ke-58 berbuah kartu merah sehingga untuk kedua kalinya PSM kembali kehilangan pemain. Dengan kartu merah yang diberikan oleh wasit untuk M. Arfan, hal ini membuat PSM hanya bermain dengan 9 orang. Dengan tidak adanya 2 gelandang akibat 2 kartu merah yang diberikan, hal ini membuat PSM kewalahan. Terbukti, pada akhirnya gawang mereka pun kebobolan di menit ke-60. Ialah Francisco da Costa yang membuat Lalenok menipiskan keadaan menjadi 2-1. Nasib baik masih berpihak kepada PSM Makassar, di mana pada menit ke-84 PSM berhasil mendapatkan tambahan 1 gol. Hal itu didapat dari umpan cantik Zulkifli Syukur yang akhirnya dapat dituntaskan dengan maksimal oleh Irsyad Maulana dan skor 3-1 milik PSM Makassar. Kegembiraan terjadinya gol ketiga oleh Irsyad tidak berlangsung lama. Pasalnya pemain tersebut harus langsung dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Hal itu didapat akibat benturan kepala oleh pemain belakang Lalenok di saat perebutan bola di udara. Dan pada akhirnya laga usai dengan skor 3-1 untuk kemenangan PSM Makassar atas Lalenok dengan agregat 7-2. Kemenangan ini otomatis langsung membawa PSM Makassar masuk ke babak penyisihan grup H AFC Cup 2020 bersama dengan klub Tampines Rovers dari Singapura, Kaya Iloilo FC dari Filipina, dan Sun United dari Myanmar. Ya mitra sepak bola, jadi hasil akhir dari pertandingan PSM Makassar melawan Lalenok United ialah 3-1. Bisa terlihat di papan skor sana. Jadi agregatnya adalah 7-2. Di pertandingan ini adalah yang sangat kontroversial menurut saya karena PSM hanya bermain dengan 9 orang. Dan seperti apa penuturan dari pelatih dan pemain, kita simak liputan ini. Ya, saya sudah tahu bahwa kita sebagai pemain, makanya kita lebih banyak pemain untuk menyerang. Bagaimana kita menyerang supaya kita bisa membalas kekalahan itu. Kita sudah maksimal ya, kita sudah melakukan yang terbaik. Jadi kita pada saat kita keuntungan jumlah pemain, kita harus memang menekan dia. Dan saya melihat PSM sendiri juga tidak terlalu baik dalam bertahan walaupun dia menang. Jadi hanya masukan dari saya, kita ada perbaikan. Ya untuk kita tim itu tidak masalah. Ya, tapi kita belajar dari mereka. Tapi mereka sendiri harus belajar bagaimana
dari pertahanan yang baik. Karena saya lihat banyak sekali lubang-lubang di belakang mereka. Ya kalau seandainya pemain kita itu bukan dari tim domestik, itu sangat berbahaya untuk mereka. Tapi apapun yang terjadi, yang penting sekarang saya fokus pada permainan hari ini bahwa kita juga menyulitkan mereka. Ya walaupun mereka punya kualitas yang memang di atas kita, tapi kan kita menyulitkan mereka juga. Jadi saya sendiri tidak terlalu kecewa. Ya saya tidak terlalu kecewa dalam permainan anak-anak, tapi saya merasa bahwa apa yang kita sudah tampilkan itu mungkin yang terbaik untuk tim kita, terutama perkembangan sepak bola di Timor Leste. Play today for 30 minutes much better than was game. It's still not what I want, but overall you see the guys, even with two players less, survived 90 minutes of physically. We got a much better shape. There is lots of misunderstanding in the game still, but I think we're going to Ya Mitra Warga, jadi kita bakal nanya-nanya sama pemain PSM nih, baru pada keluar. Ya. Oh, Sas. Ya, alhamdulillah atas hasil hari ini. Dan tentu tadi cukup bekerja ekstra keras, di mana kita kekurangan 2 pemain diakibatkan kartu merah langsung, dan itu sangat sulit buat pertandingan hari ini. Tentu semua baik pelatih ataupun kami dari pemain kesal dengan sedikit kaget dengan keputusan wasit, tapi memang ini juga sebagai pembelajaran buat kita, di mana mungkin kebiasaan kita di liga seperti apa, dan kita coba terapkan di AFC. Ternyata penilaian wasit liga dan AFC sangat beda. Jadi ini pelajaran, dan ini pelajaran buat semua pemain untuk pertandingan berikutnya. Kenapa? Ya alhamdulillah, ini memang tim ini belum bisa dikatakan sempurna, memang karena kita baru bisa dikatakan belum genap sebulan persiapan kita, dan tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki lagi. Oke, siap.